Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Karisma. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana melakukan heading 1 dan heading 2 pada video sebelumnya. Namun selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang cara pemakaian Zotero. Di sini saya ada aplikasi Zotero yang dapat mempermudah menginput daftar pustaka dan juga citasi pada makalah atau jurnal. Nah, di sini ada beberapa makalah yang sudah saya formatkan dan juga ada beberapa lembar yang masih belum rapih dan belum saya beri styles apapun. Di hasil penelitian ini formatnya udah rapi, paragrafnya sudah rapi juga, tapi ternyata di sebelumnya, nah di atas ini belum rapi nih. Kita akan coba rapikan menggunakan heading 1 dan heading 2 serta normal untuk paragraf. Pertama, di sini ada panah di ujung pinggir bawah styles. Kita klik, terus kita taruh kursornya di bab 3. Langsung aja kita klik heading 1. Nah, di sini kalian bisa modifikasi juga kalau misalkan kalian belum pernah pakai heading 1 nih. Ini formatnya begini, Times New Roman, ukuran 12, bold, dan warna hitam. Nanti di previewnya akan seperti ini, jangan lupa dikasih rata tengah, ini juga di rata tengah. Dan jangan lupa di format paragrafnya itu berupa spacingnya before after, sebelum dan sesudahnya adalah 12. Nothing special, line spacingnya itu 1,5. Oke, kalau dirasa cukup dan previewnya juga sudah benar, kita bisa oke dan lanjut ke di sini metode penelitian. Kita pakai heading 2. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini di navigation pane-nya. Dan ini udah benar formatnya karena saya sebelumnya sudah pernah mencoba untuk memodifikasi. Jadi ini akan otomatis selalu seperti ini formatnya. Kita lanjut ke deskripsi tempat penelitian. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan untuk dimodifikasi formatnya ini antara heading 1 dan heading 2. Perbedaannya adalah di sini. Kalau misalnya di heading 1 itu kita taruhnya di rata tengah, tapi kalau di heading 2 kita taruhnya di pinggir. Nah, ini di rata pinggir, tapi ininya di rata tengah. Gitu. Dan untuk format paragrafnya ini, di format paragrafnya ini spacingnya itu 6, jangan salah, jangan kebalik. Heading 1 itu 12 dan di spacing heading 2 ini 6. Dan ini kita pakai first line spesial agar kalimat ini menjorok ke dalam seperti awal paragraf gitu. Dan juga line spacingnya ini adalah 1,5. Previewnya udah benar, kita lanjut ke lokasi dan tempat dan temuan penelitian. Terus bagaimana sih kalau mau merapikan paragrafnya? Tadi kita udah coba ngerapihin. Nah, kita coba lagi di normal. Seperti ini. Kita bisa lihat lagi di modifikasi format normalnya itu Times New Roman, ukuran 12, warna hitam, dan ini ratanya seperti ini. Justifikasi. Enggak di pinggir, enggak di tengah, tapi rata semua. Nah, kayak gini. Dan untuk formatnya, format paragraf ini sama seperti heading 2, heading 1, mohon maaf. Jadi spacing before after sebelum sesudahnya itu 12 dan juga di sini pakai first line dan 1,5 lines. Dirasa sudah mengerti, kita lanjut aja langsung semuanya, kita benerin. Kita bisa lanjut ke biasanya ada di latar belakang sosiologis. Nah, di sini akan ada table. Di table ini kita bisa tambahkan reference, caption untuk memudahkan kita membuat tabel gambar. Membuat daftar tabel atau daftar gambar gitu. Karena di sini captionnya gambar, kita bikin label baru.
new label dengan nama tabel 2 gitu. Oke, nanti di sini akan keluar tabel 21. Oke, new table ya. Tabel 2 titik gini. Oke, nanti captionnya akan otomatis seperti ini. Karena ini tabel satu-satunya dan tabel pertama. Jadi nama tabelnya ini tabel 2.1. Oke, lanjut ke hasil penelitian. Nah, di sini ada gambar. Kita juga bisa insert caption di gambarnya berupa new label, yaitu gambar 3. Nah, ini akan keluar kayak gini. Di captionnya kita oke. Lanjut. Nah, di sini juga ada. Kita insert caption juga. Di sini gambar otomatis ya captionnya, gambar 3.2 melanjutkan yang tadi. Nah, lanjut lagi. Apakah masih ada? Oke, kalau dirasa cukup, kita bisa balik ke atas, ke bab pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini, kita bisa tambahkan halaman kosong untuk membuat daftar isi. Lalu kita balik ke reference. Di sini ada table of contents. Kita klik aja, kita pakai daftar isi yang otomatis 1. Nah, nanti udah keluar kayak gini nih. Karena ini daftar isi, jadi untuk daftar gambar dan tabel ini kita akan buat manual. Tapi karena tabel dan gambarnya itu nggak banyak, jadi kita nggak terlalu susah ya untuk membuat daftarnya. Di sini kita tinggal edit aja menjadi daftar isi. Oke, terus kita kasih heading 1 seperti ini. Nah, di bawahnya, di bawah saran, kita kasih daftar tabel dan juga daftar gambar kelebihan gambar. Oke. Di daftar tabel ini caranya buat nambahin itu kita buka reference nih. Udah ada di reference. Tadi kan kita buat nambahin captionnya di insert caption. Nah, kalau mau bikin daftar isinya kita tambahin ini. Insert table of figures. Oke, di sini table 2. Nah, di sini udah keluar tabelnya otomatis bersama dengan halamannya. Terus langsung kita ganti ke daftar gambar. Sama kayak tadi, cuma kita ambil gambarnya itu gambar 3 ya. Oke. Nah, di sini udah keluar gambar 31 dan 32-nya berserta halamannya. Nah, kalau udah kayak gini, udah simple banget kan? Kita bakal lanjut gimana caranya pakai Zotero. Kita nggak bisa buka Zotero di Microsoft Word kalau kita belum buka aplikasi Zotero-nya. Jadi kita buka nih. Nah, ini dia. Saya udah mencoba masukkan beberapa jurnal ke dalam Zotero saya. Kita coba ulang. Saya udah membuat folder sendiri untuk memasukkan Zotero ini. Nah, di sini ada gambar lambang folder. Kita bisa klik untuk membuat folder baru. Misalnya itu folder 1. Di sini kalian kalau udah kebuat kayak gini, kalian bisa apa saja di foldernya. Nah, di sini kita bisa upload buku section, dokumen, jurnal, artikel, newspaper, berita artikel, atau juga, nah ini yang lain. Kayak postingan forum, podcast, map, dan lainnya, itu bisa diupload ke Zotero sebagai bahan untuk tambahan daftar pustaka gitu. Kita akan coba masukkan jurnal artikel. Nah, di pilihan ini kita masukinnya, kita inputnya secara manual. Kita akan masukin dulu judulnya, lalu autornya, nanti kita tambahin
tahun publishnya gitu. Oke, ini dia. Nah, kalau misalnya judul jurnalnya ini masih uppercase semua, kita harus edit dulu nih supaya hanya huruf awalnya aja, kata awalnya yang dikapitalisasi. Nah, jadi ini kita blok, kembali ke home. Nah, di sini ada option untuk capitalize each word. Kita pilih ini. Nah, bisa langsung kita copy, lalu balik lagi ke Zotero. Kita paste seperti ini. Terus kita lihat lagi nih, siapa autornya. Yaitu Prakash Aswati. Kita balik ya. Jadi last name-nya ini adalah Prakash, dan first name-nya ini adalah Aswati. Lalu kita lihat kapan dipublish-nya. Nah, ini dia. Tahun 2018. Kita cukup masukin tahunnya aja. Lalu halamannya berjumlah 15. Di sini, di pages. Kita tulis 15. Kemudian kalau misal ada tambahan doi atau link URL-nya, itu bisa kita tambahkan untuk pelengkap gitu. Kita akan coba nyambungin dari Zotero ke dalam Google Word-nya. Nah, kita klik Zotero di sini. Pertama, kita ubah dulu dokumen preference-nya. Oke, nah untuk dokumen preference-nya ini kita gunakan American Psychological Associations atau APA yang edisi ke-7. Kita pakai ini. Oke. Nah, kita taruh kursornya di ujung kalimat ya. Lalu kita bisa tambahkan citasi. Nih, add atau edit citation. Kalau kalian hafal sama judulnya, kalian bisa langsung ketik nih judulnya apa. Dan kalau misalnya kalian nggak hafal, kalian bisa lihat di sini. Ini di sini ada panah kecil ya, atau lambang Z-nya juga bisa diklik. Lalu kita buka Classic View. Nah, ini akan kebuka folder Zotero kita di Word-nya. Nah, kita coba gunakan yang jurnal tadi. Oke, ini Role of Prohibitory. Oke. Nah, ini langsung keluar secara otomatis nama dan tahunnya dari si pembuat jurnal ini. Kita balik lagi ke Zotero. Gimana sih caranya untuk upload buku? Kita coba buat upload buku. Nah, ini kita uploadnya juga secara manual. Kita buka dulu. Nah, kita coba tambahin. Saya ada referensi lain untuk buku. Oke, di sini. Coba ya kita buka buku Sosiologi Hukum. Pertama kita tambahin dulu. Tadi judulnya adalah Sosiologi Hukum. Lalu autornya kita lihat di sini. Autornya adalah Amran Suwadi. Lalu tanggal penerbitannya adalah tahun 2018. Oke, 2018. Publisher atau penerbitnya adalah Prenada Media. Ini dia, publisher atau penerbit. Tadi namanya Prenada Media. Lalu ada jumlah halamannya, yaitu ada 370 halaman. Ini ya, hashtag of pages. 370 teman-teman, 370. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah tercantum
di Zotero. Sekarang kita akan mencoba untuk upload jurnal yang langsung tersambung ke folder komputer kita atau ke folder laptop. Nah, ini kita bisa langsung klik aja dan langsung keluar indeksnya. Kalau yes kayak gini berarti dokumennya ini bisa diterima di Zotero. Kalau misalnya nanti keluarnya no, itu berarti dokumennya ini ditolak atau tidak bisa diakses begitu. Biasanya dokumennya ini terkunci, tidak sembarang orang bisa mengakses dokumennya begitu. Biasanya ini banyak terjadi di jurnal internasional. Nah, untuk yang terakhir mungkin ya, saya akan bagikan cara membuat daftar isinya. Jadi tadi saya udah mencoba untuk memasukkan beberapa jurnal dan buku di Zotero. Saya akan mencoba untuk memasukkan jurnal-jurnal dan buku itu menjadi satu daftar, yaitu daftar pusaka di makalah ini. Caranya adalah, nah di sini kita add bibliografinya. Oke, ini semua udah otomatis secara formatnya ini udah benar. Nah, daftar pustakanya bisa kita edit juga nih, kayak tadi, biar bisa masuk ke daftar isi. Itu kita kasih heading 1. Lalu kita edit daftar isinya. Kita edit update table, update entire table. Oke. Nah, di sini bakal nambah daftar pustakanya. Oke, itu tadi yang terakhir. Semoga tutorial kali ini sangat bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman semua yang kesulitan untuk mengedit jurnal dan juga menambahkan citasi di makalah atau jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.